Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati bintul hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan sahabat bait Bapak Haji Maman sekeluarga. Mari kita baca Al-Fatihah satu kali. Kita hadiahkan untuk para nabi, para rasul, untuk para ma'asumin, juga untuk para ulama dan syuhada dan sholihin. Bil khusus untuk Ibunda Hajah Maria binti Mastar. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari para imam maksum khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pertemuan kita pertama tentang kajian tafsir Al-Mizan ini. Pertama kita akan mengenal tentang muallif tafsir Al-Mizan, yaitu Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai. Kita baca biografi beliau sesuai dengan yang ditulis oleh penerbit tafsir Al-Mizan tersebut. Mudah-mudahan dengan membaca biografi beliau kita menjadi tertarik untuk mengkaji kitab tafsirnya, dan kita pun mendapat doa beliau yang berada di alam barzah. Karena orang sudah meninggal dunia, terutama para ulama itu, mereka tentu sangat sibuk menolong dan mendoakan kita. Jadi para nabi, para rasul, para ma'asumin, mereka semua sibuk di alam barzah membantu kita, menolong kita dengan cara yang sesuai dengan kondisi alam barzah tentunya. Bahkan para ulama begitu pula. Begitulah kedudukan mereka bertingkat-tingkat, kesibukan mereka bermacam-macam. Ya, jadi hubungan kita tidak terputus pada alamah beliau ini. Semua kitanya tidak paham dan kita tidak mendengar sambutan beliau, kegembiraan beliau, dan kita yakin beliau akan membantu kita. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab beliau kita bisa paham, bisa mengamalkannya, dan kita bisa menyampaikan kepada orang lain insyaallah. Tafsir Al-Mizan adalah sebuah kitab tafsir yang menurut para ulama Sunni maupun Syiah, kitab yang sangat sulit, isinya padat, tapi kandungannya sangat dalam dan luas. Setiap orang yang mengkaji tafsir Al-Mizan itu sebagaimana ketika seseorang mengkaji Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran pada kesempatan ini misalnya tentang satu ayat, dua ayat, segitu yang kita pahami, kita renungkan, segitu yang kita dapati.
Nanti setahun kemudian kita baca ayat itu lagi, bertambah pengetahuan kita, bertambah wawasan kita tambah luas. Ayat itu juga. Kita belajar mendekat lagi, tambah lagi ilmu kita tentang tafsir mana ayat tersebut. Ayatnya itu juga. Itu keistimewaan Al-Quran yang para imam masuk mengatakan Al-Quran itu memiliki makna lahiriah dan makna batin. Dan makna batin itu di belakangnya akan mengungkap puluhan batin yang lain. Jadi nggak pernah habis. Sebagaimana ketika orang mempraktekkan katakanlah ibadah sholat, lahirnya sama, kita sholat, ya, masyarakat sholat, ulama sholat, imam masuk sholat, Nabi juga sholat sama. Sholatnya zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, sama semua, bacaan sama semuanya. Lahirianya, tapi batinianya nggak bisa dibandingkan. Begitu pula orang yang ingin meningkatkan dirinya, sholatnya hari ini seperti itu kualitasnya. Ketika dia meningkatkan pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, kebersihan ruh dan jiwanya, setelah beberapa bulan kemudian sholatnya akan meningkat. Sholatnya lahirnya itu juga. Ketika 2 tahun 3 tahun lagi akan menjadi sholat yang lebih tinggi lagi. Lahirannya yaitu yang dibaca yaitu Al-Fatihah, rakaatnya sedikit jumlahnya, tapi batinianya tidak mungkin bisa disamakan. Ya. Tafsir Al-Mizan seperti itu. Kita baca sekarang ya begini pemahaman kita dari teks Al-Alamah yang beliau tulis. Nanti kita baca, setelah kita belajar lagi, kita renungkan lagi, kita pertanyakan lagi. Setelah sekian bulan atau sekian tahun kita baca lagi, ternyata maknanya lebih lagi, lebih dalam lagi. Begitu, itu luar biasa. Karena Al-Alamah dengan pengetahuan yang sangat luas menafsirkan Al-Quran ya dengan ayat-ayat yang lain dan dengan hadis-hadis yang lain. Itu keistimewaan tafsir Al-Mizan, sehingga setiap orang yang memahami tafsir Al-Mizan pada kelas tertentu sebegitulah pemahamannya. Nanti ketika dia meningkatkan pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, perenungannya, tadaburnya akan meningkat lagi sampai tidak ada batasnya begitu. Karena itu kata Ayatullah Syahid Mutahari, sampai 100 tahun ke depan belum tentu ada orang yang mampu mentafsir tafsir Al-Mizan. Saking dalamnya. Itu sekilas tentang tafsir Al-Mizan ya. Jadi nama beliau adalah Muhammad Husain bin Said Muhammad ya. Nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad juga. Muhammad bin Said Muhammad, kakeknya Muhammad juga. Kakeknya namanya Muhammad Husain. Beliau Muhammad Husain bin Muhammad Husain Al-Mirja Ali Asghar. Keturunan ulama beliau dari kota Tabriz di kota Iran. Jadi memang banyak para ulama dan ilmuwan dari Iran. Kita lihat misalnya seperti Imam Ghazali dari mana? Dari Tus, dari Iran. Nah, para ulama hadis ya seperti misalnya selain Bukhari siapa? Muslim, Abu Dawud, Turmuji, Nasai, Baihaqi, ini semua dari Iran, para ulama hadis. Sejak dulu sampai sekarang banyak menelurkan para ulama yang menonjol di seluruh dunia. Sampai sekarang, sampai hari ini. Bahkan ulama yang ada di Irak, sebagian ada di Lebanon, itu berasal dari Iran juga yang sangat menonjol. Kita kenal misalnya yang masa lalu seperti Ibnu Sina misalnya. Beliau bukan hanya ulama pandai baca kitab, tidak. Beliau ilmuwan yang memahami fisika, kimia, matematik, ahli kedokteran. Itu luar biasa. Seperti Allamah Hasan Zodi Anguli yang wafat setahun yang lalu mungkin, menguasai 8 bahasa, menguasai kimia, fisika, matematik pada tingkatan internasional. Begitu. Itulah ulama yang ada di Iran yang sangat banyak. Nah, beliau dilakukan dengan toba-tobai, itu artinya pemimpin para sayyid ya. Beliau lahir pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 Hijriah, sama dengan tahun 1892 tahun Miladiah.
Jadi berapa tahun yang lampau? Kalau lahir di kota Tabriz, ya. Nah, beliau tumbuh di kalangan ilmuwan dan ulama. Ya. Jadi keluarga ulama beliau sangat terkenal. Nah, beliau sejak kecil belajar dengan sistem di masa itu sistem halaqah begitu. Belajar di kampungnya atau di kotanya. Setelah menguasai ilmu alat, beliau belajar ke Najaf, ya, tempat dimakamkan Imam Ali, Sayyidina Ali di sana. Di mana kota Najaf, kota Karbala, seperti Madinah dan Makkah, di mana sana banyak para pelajar menggali ilmu pengetahuan dengan cara halaqah-halaqah, seperti di Mesir juga. Nah, beliau belajar di sana, belajar fikih, usul, filsafat dan seterusnya lebih 10 tahun. Kemudian beliau meneruskan ke kota Qum dan mulai mengajar di kota Qum, mengajar tafsir, mengajar filsafat, terus berkembang terus pengetahuannya sampai beliau mengadakan hubungan dengan universitas yang ada di Teheran, ya. Itu kisah tentang beliau. Dan guru-guru beliau juga guru besar. Di sini disebutkan berapa guru beliau, guru usulnya, guru fikihnya, guru matematiknya, ada riyadiyat, dia punya guru matematik dan lain sebagainya. Sampai ada guru akhir dan guru irfannya disebutkan di sini. Dan beliau termasuk juga seorang ulama yang berhasil menerima ijazah periwayatan hadis. Itu luar biasa. Karena jadi perawi hadis itu termasuk deretan sanad enggak mudah. Beliau mendapat ijazah dari guru-gurunya. Jadi para perawi hadis, ya. Gurunya banyak seperti Alama An-Nuri bersambung juga kepada dari gurunya beliau yang mendapat ijazah untuk meriwayatkan hadis. Jadi panjang singkatnya seperti itu. Hijrah beliau ke Qum dan juga beliau mengadakan hubungan dengan universitas di Perancis, Sorbonne, ya, dengan Profesor Henry Courbon. Biasa surat menyurat, tanya jawab masalah filsafat, baru memberikan jawaban. Sampai di mana kita tidak tahu. Kita bisa baca buku beliau yang lain tentang surat menyurat beliau. Karena biasanya para ulama itu mengadakan korespondensi surat menyurat. Seperti misalnya Abdul Jabbar Subhani, saya katakan beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau rajin mengirim surat sampai kepada Raja Saudi, ke ulama fulan, dan dibukukan. Saya punya beberapa jilid kitab dia Abdul Subhani tentang surat menyurat beliau, ya. Kadang mengkritisi, berikan pengarahan begitu, teguran, ya, ajakan untuk misalnya berdialog, ada. Jadi tidak diam. Sejak dulu sampai hari ini ulama begitu. Ketika ada masalah mereka menyurati dengan sopan. Mari Ana baca salah satu buku atau surat beliau, Syekh Subhani, kepada seorang ulama di Saudi. Mari kita kumpul, kita diskusi. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita buka. Dunia menyaksikan begitu. Siapa yang hak, siapa yang benar, dengan cara baik. Saya siap, semua siap. Berkali-kali diundang, mereka nggak datang. Itu ulama seperti itu menyurati ulama yang lain, bahkan juga menyurati, ya, sampai ke Amerika, misalnya ke Inggris, disurati, diadakan teguran atau diluruskan atau dinasihati begitu. Cuma kitanya tidak tahu. Itu lahiriannya seperti itu. Jalan batinianya kita nggak tahu lagi, jalan irfannya, yang jalan mukasyafah atau mungkin jalan melakukan misalnya bertamasul. Kan ada istilah tamasul, seperti Nabi Jibril bertamasul ketika jumpa dengan Sayyidah Maryam. Kan kata Allah, fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami mengutus ruhana, malaikat Jibril. Fatamassal laha basyaran sawiyya. Jibril bertamasul seorang laki-laki pada Sayyidah Maryam. Itu bertamasul. Nah, Imam Ma'sum itu mampu melakukan kekuatan tamasul. Juga para urapa mampu seperti itu, kita nggak tahu. Karena mereka pun mengajar jin. Jin nggak ada ulama. Jin nggak ada ilmuwan. Jin kemana gurunya? Setelah mereka kan wajib beribadah. Jin wajib sholat, ada ibadah tertentu. Kemana belajarnya? Ke manusia, ke ulama. Ulama yang mana? Ya, ulamanya enggak membuka. Di antaranya misalnya Ayatullah Marashi, terkenal ulama yang sering didatangi oleh jin untuk memberikan bantuan pengajaran, bimbingan begitu. Itu ulama. Kitanya enggak tahu, ya. Sampai ke tingkat itu, ya.
Dan Allamah Tabatabai termasuk juga beliau yang pernah mengadakan dialog dengan seorang ulama Hindu di India. Gitu. Terjadi dialog, kemudian yang pernah Anda baca itu Anda dengar sekilas tentang masalah kekuatan ruhaninya. Kata Allamah, kekuatan rohani antum sampai di mana? Kata pimpinan agama Hindu itu, aku mampu mematikan orang. Luar biasa. Jadi orang dilihat ditunjuk mati-mati begitu. Itu kekuatan seorang alim Hindu. Kata Allamah bertanya, apakah antum mampu menghidupkan kembali? Dia bingung saja. Ya enggak mampu. Udah mati ya mati sudah. Enggak bisa dihidupkan kembali. Kata Allamah, aku mampu menghidupkan, aku mampu mematikan, mampu menghidupkan. Gitu. Itu bukan Imam Ma'sum tapi Allamah seperti itu. Itu kisah itu ada dibukukan dan banyak. Yang mereka mengalam buana bukan hanya di dunia lahiriah, di dunia non materi, di alam jin pun melalang buana, kita nggak tahu seperti itu. Itu kemampuan ulama hingga saat ini kita masih punya ulama seperti itu. Cuma kita hanya nggak tahu, tapi yang jelas ada. Ya. Kemudian mengenai tafsir Al-Mizan yang akan kita baca insyaallah, yang merupakan tafsir kata Syekh Mutahari sampai 100 tahun ke depan belum tentu ada orang yang mampu menulis tafsir seperti ini, saking dalamnya. Dikatakan di sini beliau menulis tafsir atas desakan murid-muridnya, jadi para mahasiswa-mahasiswi. Beliau mengajar, dia berceramah, kemudian dibukukan, kemudian diminta untuk ditulis dalam bentuk tafsir. Sehingga terbitlah tafsir dalam bentuk 20 jilid, ya. Ini jilid pertama, semuanya ada 20 jilid, ya, tafsir ini. Kemudian murid beliau Ayatullah Jawadi Amuli, beliau masih hidup sekarang. Beliau menguraikan, menjelaskan tafsir Al-Mizan di Haram Sayyidah Fatimah Ma'sumah di Masjid Al-Azham namanya Jadikum. Anak-anak sempat hadir juga gitu. Sudah sekian lamanya, lebih 15 tahun beliau mensyarahi, menjelaskan tafsir Al-Mizan. Kemudian dibukukan. Kemungkinan tafsir beliau jadi pensyarah tafsir Al-Mizan bisa jadi lebih daripada 60-70 jilid. Dengan bahasa Persia yang sudah dibahasakan ke bahasa Arab hingga saat ini baru ada 24 jilid. Menurut informasi, dibahasakan dari bahasa Persia ke bahasa Arab 24 jilid. Begitu. Bahkan Ayatullah Ansariun yang datang kemarin SSC itu, beliau menulis tafsir 40 jilid. Dan karangannya beliau mungkin ada sampai 1000 jilid. Luar biasa. Kita nggak paham bagaimana beliau bisa menulis buku dengan kesibukannya seperti itu. Nah, Allamah Tabatabai tafsir beliau sangat dalam sehingga perlu ditafsirkan kembali oleh murid-muridnya. Murid yang menonjol adalah Syekh Mutahari, murid beliau. Termasuk juga Ayatullah Jawadi Amuli. Makam beliau di sebelah Haram Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Kalau antum ke Qom, ke makam Sayyidah Fatimah Ma'sumah, di haram itu sebelahnya ada makam para maraji, para ulama. Kita bisa berjalan ke makam beliau di sana. Beliau wafat pada tahun 1981 Miladiyah, ya, di kota Secikum. Itu sekilas tentang beliau. Nah, kita masuk pada mukadimah yang beliau tulis sendiri, ya, semampu kita untuk membaca mukadimah sebagai bentuk tabaruk. Karena sistem belajar dengan baca kitab seperti ini, di samping kita dapat ilmu, kita pun dapat keberkahan doa mu'alifnya. Nah, tulisan beliau ya kita baca, kita pahami, itu ada doa beliau di situ. Belum lagi bahwa setiap huruf Arab itu memiliki sinar tertentu, sampai sinar paling tinggi adalah tulisan Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca huruf Al-Quran atau huruf Arab yang lain, ya, hadis, itu ada keberkahan tersendiri. Nah, kita baca kitabnya, di samping kita berusaha memahaminya, kita buka kitabnya insyaallah agar keberkahan lebih banyak kita dapati insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu ala man ja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi alladhina adhaba anhum rijsa ahlal bait wa taharahum tathira. Muqaddimatun nu'arrifu fiha
maslakal bahsi an ma'ani ayatil Qur'anil Karim fi hadzal kitabi bi tariqil ikhtisar. Beliau mengatakan bahwa kita akan memperkenalkan tentang metode pembahasan makna-makna Al-Qur'an ini ya dengan metode yang singkat dan ringkas. Pertama beliau mengatakan tentang at-tafsir. Tafsir kata beliau bayanu ma'anil ayatil Qur'aniyati wal kashfu an maqasidiha wa madaliliha. Tafsir yaitu menjelaskan, menerangkan makna-makna ayat Al-Qur'an Al-Karim dan juga mengungkap ya. Pertama menjelaskan, jadi sudah ada dijelaskan, diurai begitu dengan contoh, dengan uraian. Kedua al-kashfu, mengungkap. Tafsir menjelaskan dan mengungkap. Nah, mengungkap ini al-kashfu itu ada yang tersirat tentunya. Ketika menjelaskan ini makna yang tersurat, yang ada, yang nyata, perlu dijelaskan. Tapi al-kashfu ini mengungkap, berarti ada yang tersirat. Nah, itu tergantung kemampuan si pembaca dan tergantung audiens yang akan menerima pelajaran. Karena al-kashfu itu sampai mana-mana batiniyah, irfaniyah yang sangat dalam. Itu bagian daripada tafsir, termasuk bagian ta'wil Al-Qur'an Al-Karim. Jadi wal kashfu an maqasidiha wa madaliliha, dan mengungkap tentang tujuan-tujuannya dan madlul-madlulnya. Karena itu Al-Qur'an ya yang hanya satu jilid itu, tapi untuk dituangkan kepada masyarakat itu pun ada bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di setiap malam qadar ya, bulan Ramadan malam qadar, malam tertentu ada malam qadar kan? Intinya malam 19, malam 21, malam 23. Di mana kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Kenapa? Khairum min alfi syahr karena tanazzalul malaikatu, turun malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Siapa lagi yang turun? Warruhu fiha. Di sini bukan Jibril lagi. Karena malaikat adalah Jibril, ar-ruh bukan Jibril tapi ar-ruhul qudus. Dua malaikat, Jibril dan Ruhul Qudus atau Ruhul Azam turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun ini pasti, Quran menjelaskan. Turunnya kepada siapa? Quran tidak menjelaskan. Di hadis dijelaskan. Karena Quran sifatnya global, ijmali. Kalau Quran itu detail, tafsiri, ya berjilid-jilid. Misalnya katakanlah ada perintah sholat, aqimus sholat, sholat saja. Kita buka di Al-Quran sholat, ya Allah sholat berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, rukunya, bagaimana sujudnya, bacaannya, tasbihnya. Di Al-Quran nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Karena Quran sifatnya global. Yang merinci adalah hadis-hadis Rasulullah. Masih kurang jelas juga ada kemudian syarah dari para ulama. Ini pun begitu, tanazzalul malaikatu ruhu fiha, sangat global. Yang turun Jibril dan Ruhul Qudus. Kepada siapa? Enggak ada di Al-Qur'an. Di mana? Di hadis buka. Nyata malaikat Jibril dan Ruhul Qudus turun pada siapa? Pada Imam Ma'sum, pada Imam Mahdi, imam yang ke-12. Artinya bahwa kita baca hadis yang banyak itu tentang malam qadar kita baca. Artinya hadis yang berceceran di semua kitab kita kumpulin, kita baca, kita pahami tentang malam qadar. Ternyata kesimpulannya bahwa malam qadar itu selalu ada sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Satu poin. Poin kedua, malam qadar itu turun malaikat Jibril dan Ruhul Qudus di masa Nabi kepada Nabi tiap malam qadar. Nabi meninggal dunia, turunnya Jibril dan Ruhul Qudus tidak putus. Pada siapa? Pada Sayyidina Ali atau Imam Ali. Imam meninggal pada siapa lagi? Pada Imam Hasan, pada Imam Husain, Imam Sajjad, ya, Imam Bakir, Imam Ja'far As-Shadiq, Raisul Madzhab, pemimpin para mazhab. Terus sampai ke imam yang 12, Imam Mahdi yang kita tunggu. Yang menurut kesepakatan ulama Syiah seluruhnya beliau sudah lahir, sudah ada, hidup sampai sekarang. Menurut kebanyakan ulama ahli sunnah sudah lahir. Sebagian Islam mengatakan belum lahir. Ya banyak belum lahir, bingung kapan lahirnya, di mana nggak jelas. Ya. Yang sangat kuat menyatakan kebanyakan ulama Sunni, semua ulama Syiah sudah lahir, sudah ada gaib. Ya, sudah gaibnya Nabi Isa, gaibnya Nabi Idris, gaibnya Nabi Khidir, kan gaib itu. Gaibnya malaikat.
Nah, Jibril dan Ruh Qudus turun pada siapa? Imam Mahdi. Kapan dia malam qadar? Untuk apa? Tanazzal malaikatul ruh ya biizni rabbihim min kulli amr. Bawa urusan, membawa ilmu Al-Qur'an. Disampaikan kepada beliau ketetapan seluruhnya qada qadar selama setahun untuk semua kejadian di alam dunia ini. Jadi Imam Mahdi mengetahui tentang semua ketetapan ya, tentu yang muallaq ya, bukan yang mahtum. Dari Allah lewat Jibril dan Ruhul Qudus. Tentang kapan gempa, kapan si fulan meninggal, bagaimana dari situ diketahui selama setahun itu. Tahun berikutnya turun lagi untuk tahun berikutnya, begitulah. Jadi Quran ini berkembang dengan pesat di kalangan orang-orang yang meyakini ada Imam Mahdi dapat bimbingan seperti itu. Cuma untuk turun ke masyarakat, ya sesuai kadar pengetahuan kita tentunya tidak terlalu tinggi, karena kita tidak akan mampu mengemban Al-Quran yang sangat dalam. Itu tentang keistimewaan Al-Quran ya. Itu tafsir. Jadi tafsir itu mengungkap makna batin juga, di samping menjelaskan makna-makna lahiriah. Kata beliau, tafsir termasuk min aqdabil istighalatil ilmiyyah allati ta'hadu minal muslimin. Ilmu tafsir termasuk ilmu yang sangat lama, ilmu kuno, di mana para ulama menyibukkan diri ya dari kaum muslimin dalam mengkaji berbagai penafsiran Al-Quran. Jadi kata beliau di sini langsung terjemah saja, bahwa ilmu tafsir itu sudah dimulai perkembangannya sejak masa Rasulullah. Di masa itu yang menafsirkan Rasulullah sendiri. Ketika wahyu tidak jelas, sahabat bertanya, Rasulullah menafsirkan, tapi lewat wahyu juga. Kemudian para sahabat juga. Itu ilmu yang paling lama, yang paling awal dibanding ilmu yang lain adalah ilmu tafsir Al-Quran gitu. Misalnya ketika ayat sholawat, surat Al-Ahzab ayat 56, ayat sholawat ketika turun, nah kata sahabat pada Rasulullah, qad alimna salamu alaika, kami tahu salam pada engkau, kaifa nusalli alaika, gimana kami bersalawat, kan nggak tahu caranya. Quran sangat global, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Disuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan perintah Al-Quran, baca salawat, baca salam. Lu gimana caranya? Sahabat juga nggak paham, datang pada Nabi bertanya, ya Rasulullah, salam kami sudah tahu. Ini makna salam yang lahiri, ada makna salam lebih dalam lagi. Tapi salat kami nggak tahu. Kata Rasulullah, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu perintah salat dari lisan Nabi, singkat. Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak ada sayyidinanya, ada pembahasannya panjang lebar. Nggak ada tambahannya, mudah berkembang sampai para ulama menyusun salawat sendiri. Berikutnya apa, ada tambahan wasobihi. Itu kenapa? Bagaimana? Ada sejarahnya. Ya, tentang masalah itu. Itu contoh bahwa sahabat pun tidak tahu tentang tafsir Al-Quran, nanya kepada Rasulullah. Rasul sebagai mufassir Al-Quran yang pertama, dan juga para sahabat Nabi, ya Imam Ali dan yang lainnya. Itu kata beliau, ya. Karena tugas Rasulullah adalah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Niat menjelaskan tentang bahwa Allah mengutus Rasulullah untuk umat manusia agar menjelaskan Al-Quran, ayat-ayat Allah, membersihkan mereka, mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Itu tugas Rasulullah. Ya. Kemudian kata beliau bahwa kelompok pertama mufassir adalah para sahabat Nabi. Ya. Tentu di sini ketika dikatakan mufassir, kelompok pertama itu selain Imam Ali. Kenapa? Karena beliau punya hisab sendiri, kata beliau ini. Jadi mengatakan begini, kalau saya baca ya, wa qad kanat at-tabaqatul ula min mufassiril muslimin jama'atan minas sahabati wal muradu bihim ghairu Ali alaihissalam, fa inna lahu wa lil aimati min wuldihi naba'an akhar sanata'arradu lahu. Untuk beliau dan para muslimin itu ada bahasan lain, tidak termasuk kelompok mufassirin dari para sahabat. Kenapa begitu? Kita nggak paham. Kita baca berikutnya. Siapa contohnya? Seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, ya Ubay dan yang lainnya. Itu mufassir yang pertama. Di mana pada waktu mereka menafsir Al-Quran hanya secara global saja.
simpel sedikit sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat dari Rasulullah. Dan terkadang juga dengan sebab nuzul yang sangat global sekali tanpa adanya penjabaran yang luas seperti sekarang, tidak berjilid-jilid ya. Artinya di masa itu para sahabat Nabi menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah yang mereka terima masih sedikit, kan masih dalam masa turun Al-Qur'an ya. Jadi tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayah sangat sedikit pada masa itu. Kemudian pada masa tabi'in seperti pada mufassir Mujahid, Qatadah, Ibnu Abi Layla, Sya'bi, As-Suda dan yang lainnya mulai berkembang lagi ilmu tafsir mulai banyak. Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi tentang makna ayat semakin banyak begitu. Ya. Cuma sayangnya setelah Nabi wafat sangat disayangkan. Umat Islam di seluruh dunia sejak masa itu mengalami kerugian yang nggak bisa ditanggulangi dan ditambal dengan apapun. Apa kerugiannya? Setelah Nabi wafat ada pelarangan menulis hadis dan menyebarkannya dari sahabat Nabi. Bahkan ada 2 sahabat Nabi yang mengumpulkan hadis dari tulang, hadis itu kan di atas tulang, di atas kulit, di atas kayu, dikumpulkan, dikira mau dihimpun, atau dibakar. 2 kali terjadi. Sangat menjadikan. 2 kali terjadi pembakaran hadis. Dan hadis dilarang ditulis sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah 1 abad lebih baru hadis mulai ditulis. Banyak hadis palsu, hadis Israiliyat, itu pun mulai hilang. Ibnu Zuhri. Itu sangat disayangkan, ya. Ada beberapa hadis dari Ahlul Bait, dari Imam Ali tetap terjaga sampai sekarang. Gitu. Ya. Karena itu hadis di Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kurang sekali karena terjadi pembakaran sebelumnya dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada di Ahlul Bait yang tetap terjaga sampai sekarang. Itu tentang mufassir yang kelompok berikutnya kelompok tabi'in. Kemudian tabi'in sampai beliau berikutnya menjelaskan bahwa pada masa perkembangan berikutnya ilmu tafsir ini semakin berkembang dan banyaknya hadis-hadis yang palsu. Jadi penafsiran Al-Quran ini tidak bisa dilepaskan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi. Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi banyak yang dibakar, banyak yang dibuang, banyak yang dilupakan. Banyak masuk hadis dari palsu dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, timbullah kekacauan dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga ikhtilaf dalam tafsir bisa lebih dahsyat dibanding ikhtilaf dalam fikih. Terkadang 1 ayat ditafsirkan itu atau 1 kalimat bisa lebih dari 20 pendapat ulama tafsir. Sebab luar biasa. 1 kalimat apa maknanya? Terkadang bisa lebih 20 pendapat. Saking banyak hadis berceceran sehingga bingung yang mana yang benar. Nah, sampai pada masa itu sehingga Al-Alamah Tabatabai ini dia tertarik oleh tafsir dengan mengkaji semua kitab tafsir dan hadis. Jika antum melihat buku tafsir beliau ini, referensinya sangat banyak. Di samping referensi atau masadir kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak juga referensi hadis-hadis dan yang lainnya kitab-kitab Syiah Imamiyah. Jadi Alamah Tabatabai menghimpun kitab-kitab Sunni Syiah dan menulis tafsir Al-Mizan ini. Setelah melihat terjadi kekacauan dalam menafsirkan Al-Quran, kata beliau di sini pun mengisyaratkan sampai tidak sedikit tafsir Al-Quran mengandung takhayul, mengandung khurafat dan penyimpangan yang luar biasa. Sehingga kalau ulama yang datang berikutnya mengetafsir Al-Quran tanpa meneliti dengan ilmu yang cukup akan menyimpang, akan menyesatkan begitu. Itu sejak dulu. Kenapa demikian? Ya tadi karena ada hadis yang dibakar, banyak hadis yang palsu yang dibuat-buat untuk kepentingan raja, pemerintah masa itu yang dibayar oleh mereka. Ulamanya dibayar. Udah 2. Ketiga, masuknya hadis-hadis Israiliyat. Apa itu? Yaitu orang-orang Yahudi yang masuk Islam, mereka membawa adat istiadatnya, ajarannya dimasukkan ke Islam, jadi Islam dan diterima oleh sebagian ulama itu. Jadi ada 3 masalah di sini. Hadis dicegah dibakar, hadis palsu banyak bertebaran, hadis Israiliyat. Betapa kacaunya, sangat sulit kalau begitu. Di sana mulai mentafsir Al-Mizan dengan kekacauan yang sangat luar biasa di masa itu. Ya, itu kata beliau seperti itu. Karena memang kalau kita melihat sejarah Islam ya, baik itu tafsirnya, akidahnya, fikihnya dan yang lainnya,
mengalami kekacauan, di samping juga kemandengan. Sampai pada masa berikutnya, di masa Khalifah Bani Abbasiyah, saking kacaunya begitu dahsyat, berkecamuk, ya, bahkan saling terjadi saling bunuh membunuh, nggak main-main. Bukan di mimbar saja saling mencaci, saling bunuh membunuh antara sama kaum muslimin, antara sunni sendiri, ya, antara aliran akidah, ya. Kan banyak akidah itu juga antara aliran fikih juga di sunni sendiri, sehingga hanya sudah dibatasi hanya 4 saja. Hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali 4. Yang lain kemana? Yang lain dia disingkirkan sehingga hilang ditelan masa. Padahal ada yang lebih alim daripada Imam Syafi'i. Ada yang bilang begitu seperti Al-Auza'i. Kan banyak selain Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali ada Al-Auza'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada lagi Hasan Basri, ada lagi macam-macam, lebih dari 10 madhab. Nah, disingkirkan, dihapus jadi 4 saja. Karena terjadi kekacauan. Jadi ilmu sangat kacau dengan bedanya ulama yang seperti itu. Kenapa berbeda? Ya kan tadi itu ada hadis yang dibakar, dicegah untuk disebarkan, kemudian ada masuknya Israiliyat, dan banyak hadis-hadis yang palsu yang sangat sulit. Bahkan hingga hari ini, hingga saat ini, kedustaan sebagian ulama yang hafal Quran, ahli hadis, berani berdusta. Kalau antum bisa bahasa Arab, mengerti ilmunya, antum buka YouTube, buka misalnya para ulama yang menguasai Arab, antum buka hadisnya, berani berdusta, na'udzubillah min dzalik. Antum nanti bisa Anda buktikan, ada di YouTube, masih hidup ulamanya berdusta, menafikan sejarah, tafsir Al-Quran yang jelas kuat disimpangkan, yang benar begini, itu berani. Dan mereka orang alim, bukan orang nggak ngerti, itu berani sampai hari ini, sampai detik ini, dan masih hidup orangnya. Antum bisa buka YouTube sekarang ini. Maka zaman dulu, maka pada ulama yang menyimpang berani jual ayat untuk kapannya, untuk kepentingan misalnya kelompoknya, nggak heran ayat ditafsirkan untuk kelompoknya, untuk kantongnya, untuk keluarganya, itu nggak heran, berani ulama seperti itu. Jadi kalau udah ada ulama yang kita satukan hadisnya mutawatir, wahai alim, ya, dia menolak, nggak heran, dan dia paham. Maka hadis lain, hadisnya mutawatir menurut Sunni Syiah. Sampai Anda pernah bertanya pada seorang ulama, wahai ulama, menulis surat, kalau hadis ini palsu, maudhu, antum wajib menyampaikan supaya ulama ini gak sesat, sampaikan. Kalau maudhu, palsu atau dhaif gitu, sampaikan. Dan kalau hadisnya sahih, sampaikan juga, kan wajib supaya umat ini mengikuti ini hadis Nabi. Tapi diam sampai wafat, ya, nggak ada jawaban. Anda bilang, saya siap untuk dipanggil ke rumah antum untuk menerima jawaban antum. Antum juga mau ke mana? Siap, ini alamatnya, jalannya, ini nomor teleponnya. Enggak ada juga sampai meninggal. Padahal ngerti. Jadi nggak heran banyak ulama yang juga fanatik ta'assub yang luar biasa, tidak mau menerima kebenaran, padahal gamblang. Nah, karena media begitu luasnya, ini pelan-pelan kebenaran terbuka. Kalau antum buka YouTube dialog bahasa Arab, ya, ulama Arab itu luar biasa. Indonesia belum kelihatan, tapi dengan bahasa Arab untuk buka sudah luar biasa. Ya. Karena dia mengatakan misalnya seperti Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Kan beliau kata Rasulullah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kalau Sayyidah Khadijah, Sayyidah Asia, kemudian Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa, kan mereka ini 3 wanita hanya Sayyidatun Nisa'il Alamiha, pemimpin wanita pada masanya. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam pemimpin wanita seluruh alam dunia akhirat. Tapi kita nggak mengenal, sejarahnya ditutup, kuburannya nggak ketemu sampai sekarang, disembunyikan. Nah, beliau berwasiat jangan sampai diketahui orang lain. Sampai hari ini kita ke makam Nabi ada makamnya, kalau yang lain ada makamnya. Sayyidah Fatimah Zahra di mana makamnya? Masih disembunyikan. Ya, ini bisa antum catat baik-baik. Sampai sebelum orang-orang yang menzalimi beliau belum dibongkar, makamnya tidak akan ketemu. Dan nanti ketika orang-orang yang zalim ini dibongkar sejarahnya, belak-belakan terbuka, pada masanya akan sampai juga, dan pasti akan sampai, baru akan beliau mengizinkan untuk diziarahi. Itu bisa antum catat, ya. Ana ulangi, selama beliau tidak ridha, tidak akan diizinkan menziarahi beliau. Dan selama kezalimannya belum dibuka, tidak akan dibuka makam beliau. Dan ini perjalanan perjalanan masa ini semakin terbuka sekarang, kelihatan pelan-pelan. Suatu saat pasti orang yang menzalimi beliau
akan dibongkar, akan terbuka. Karena hadisnya ada, sejarahnya ada, masih di rak-rak kitab. Ulama buka takut, tutup buru-buru. Oh, ini mengkhawatirkan. Kalau dibuka sejarah ini yang menyakiti Sayyidah Fatimah Zahra, saya membakar rumahnya sampai keguguran. Kalau dibongkar akan terjadi ya gempar nantinya. Tapi mulai dibuka sedikit-sedikit. Nah, nanti dibuka semuanya, terbongkar, masyarakat sadar semuanya, paham. Yang tadi puji setinggi langit, nggak taunya dia rendah di bawah bumi, begitu. Nanti baru beliau mengizinkan untuk ziarahi dan akan datang Imam Mahdi insyaallah. Imam Mahdi yang diyakini oleh seluruh ajaran umat ini dan semua agama meyakini ada Imam Mahdi, mau Kristen, Buddha, Hindu, apalagi Islam yang meyakini adanya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Akan datang nantinya, itu tidak akan datang kecuali adanya mukadimah seperti ini, yaitu dibongkarnya orang-orang yang jahat. Ya. Sampai di situ ya tentang perkembangan ilmu tafsir, sehingga beliau menulis tafsir untuk membersihkan ini semuanya. Terkadang beliau juga sangat bosan karena banyak ikhtilaf, sudah kita nggak usah bicarakan itu nggak ada artinya, dibilang begitu saja karena banyak ikhtilaf tentang masalah tafsir. Jadi ikhtilaf itu beda pendapat ulama, ada di fikih, ada di akhlak, ada di tafsir, ada di sejarah, ada di bahasa juga. Mendapat ulama Kufah begini, ya kan, ulama Basra begini, ulama begini. Di bahasa ada ikhtilaf, ya. Banyak ikhtilaf terjadi di kalangan kaum muslimin yang akibatnya menimbulkan kemunduran yang sangat jauh. Ya. Jadi tafsir beliau ini tafsir yang disampaikan juga tafsir Quran berQuran, juga tafsir falsafi. Jadi ada namanya bahsun falsafi, itu sangat berat. Ada bahsun falsafi, ada bahsun irfani, bahsun riwai. Keistimewaan dari tafsir beliau yang akan kita baca ini. Kita baca semampunya tentunya karena sangat berat, ya. Dan kita tidak mungkin memahami filsafat kalau kita tidak mengkaji filsafat, ya, dengan mukadimah ilmu mantik sebelumnya. Yang kita nggak bisa ya kita tinggalkan saja karena berat. Itulah kedalaman Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Dan tadi saya lupa membacakan beberapa karangan beliau ya. Karena kita bisa mengetahui kadar atau nilai pengetahuan seseorang itu seorang ulama dengan kita mengkaji karangan-karangan beliau. Beliau menulis pertama Usulul Falsafah, itu ada 2 jilid tebal, saya punya di rumah. Itu yang pertama. Kedua Al-A'dadul Awwaliyah. Kemudian Bidayatul Hikmah, juga filsafat, fil falsafah. Ta'aliqatu ala kitab Al-Asfar Mula Sadra, ini pun falsafah juga. Fil falsafati dari filsuf Sadr Muta'alin Asy-Syirazi. Ta'aliqat ala kitab Usulul Kafi lil Kulaini, ini kitab hadis. Ta'aliqat ala kitab Biharul Anwar yang 110 jilid itu. Beliau membaca semuanya kasih ta'liq kitab Biharul Anwar 110 jilid. Itu saya punya kitabnya. Di Muhammad Dakhil Al-Majlisi. Ta'aliqat ala kitab Al-Kifayah, ini kitab usul fikih fi ilmi al-usul lil akhun Asy-Syaikh Muhammad Kadzim Al-Khurasani. Risalatun fil asma was sifat, ini kitab akidah ilmu kalam. Risalatun fil i'tibarat, risalatun fil i'jaz, risalatun fil af'al, risalatun fil insan ba'da dunya. Ini kitab bagus ini, ya. Ada 3 risalah atau 4 risalah jadi satu kitab saya punya di rumah. Pertama risalatun fil insan qabla dunya, tentang manusia sebelum dunia. Dan risalatun fil insan fid dunya, risalah tentang manusia di dunia. Dan risalah ba'da dunia, setelah dunia. Jadi manusia sebelum dunia, manusia di dunia, manusia setelah di dunia. 3 fase ini beliau punya kitabnya. Ya, beliau menulis, saya punya kitabnya di rumah. Itu sangat bagus begitu. Sehingga kita paham siapa diri kita sebelum ke dunia, apa tugas kita dunia, dan kita bakal kemana setelah mati nanti. Beliau memiliki kitab yang cukup bagus untuk bisa kita telah, insyaallah. Dan risalatun fit tahlil, risalatun fit tarkib, risalatun fil dzat, risalatun fi ilmi al-imam. Ini pun bahasan yang berat tentang mengungkap ilmu Imam Ma'sum. Risalatun fil quwwati wal fi'il, juga falsafah. Risalatun fil mushtaqat, ilmu bahasa. Risalatun fil mughalatah, ini mantik ya, logika. Risalatun fil nubuat wal manamat, tentang semacam takbir mimpi ini. Beliau punya juga. Saya enggak punya kitabnya. Risalatun fi nadmil hikam, risalatun fil wahyi,
risalatun fil wasa'id, risalatun fil wilayah, risalatun fil Islam, Ali wa falsafatul ilahiyah, Al-Quran fil Islam, mubahasatu alamiyah ma'al Profesor Honari Karbon. Ini juga ada dibukukan ya. Al-mar'atu fil Islam min dura'il Islam, manzumatun fi qawaidil khatti al-farisi, Al-Mizan. Ini yang dipelajari fi tafsir Mizan dan yang lainnya. Itu ta'alifat beliau kebanyakan filsafat dan irfan. Itu menunjukkan bahwa beliau memang orang yang mendalami filsafat dan irfan dan tidak mudah menemukan ulama seperti beliau. Nah, untuk mengetahui kadar pengetahuan dan kedalaman ilmu beliau, kita bisa lihat murid-murid beliau sekarang masih hidup, kayak Ayatollah Jadi Omuli misalnya, yang baru meninggal Ayatollah Misbah Yazdi, ya. Ayatollah siapa lagi itu yang masih hidup, Ayatollah Tahariri masih hidup. Misalnya Syekh Jadawi kita lihat, beliau yang dikirim oleh Imam Khomeini untuk juga dengan Gorbachev untuk mengadakan dialog masalah ketuhanan. Mereka kaum ateisme, sehingga ketika mereka menolak, kata Imam, negara antum akan hancur begitu. Bentar lagi hancur betulan. Begitu kira-kira, ya. Dari ini betul. Iya. Nanti kita waktu itu. Ya, Pak Imam ya. Siap, saya boleh nanya. Ya. Dan dalam mengkaji ilmu itu, kata para ulama, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan melewati yang belum kita pahami. Kalau masih bisa kita pahami, kita pahami dulu. Kalau udah nggak paham baru lewati, sambil dan bertanya begitu. Jangan mengejar banyaknya yang ingin didapat, tapi yang penting pemahaman. Karena itu ulama zaman dulu mendalam ilmunya dan akan membuka sebuah ilmu yang lain. Tapi pelajar sekarang mau di mana saja, ngambang jadinya karena banyak yang dipelajari dan nggak tuntas, gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Harus runtut begitu, bertingkat-tingkat. Jangan lompat-lompat, ya. Harus sabar. Itu yang Anda harapkan. Saya pengajian ini kayak di Ciledug, nggak ada Bagas, nggak berjalan. Jadi orang tahu berapa nilainya Bagas. Bener-bener itu, bukan main-main. Jadi kalau nggak ada Bagas ya libur. Ketika libur kerugiannya luar biasa liburnya. Yang mau belajar nggak dapat ilmu. Di mana satu masalah kita pahami, satu masalah saja kita pahami, kita dapati, lebih besar pahalanya daripada seseorang bersedekah dengan emas sebesar Gunung Kubes. Gunung Kubes itu di mana, di Mekah, gunung. Kalau itu gunung emas ya, disedekahkan. Ngaji satu masalah lebih besar pahalanya. Nah, kita ini kemarin nggak ngaji, berapa kerugiannya? Anda pun nggak ngajar rugi juga karena nggak menyampaikan ilmu, begitu. Anda pun nggak jemput rugi juga, semuanya rugi. Ya, banyak kerugian. Cuma kita nggak paham. Kita tuh rugi kalau misalnya uang kita hilang 100 juta, wow rugi nyesal. Ilmu hilang ya biasa aja. Nah, kita cinta materi. Jadi harus rajin. Anda tergantung yang ketika Anda sehat, kuat, insyaallah siap untuk berangkat dan nanti diantar dijemput insyaallah. Sebab selama orang itu nggak bisa baca kitab, ini Anda pahami. Selama orang itu nggak bisa baca kitab dengan memahaminya ya, maka dia menerima kebenaran itu apa kata orang. Dan tergantung orang yang dia dengar. Kalau dia percaya, dia dengar apa adanya. Nanti dia fanatik, nggak terima yang lain. Tapi kalau bisa baca kitab, enggak. Siapapun yang dia dengar, lihat dulu kitabnya mana, hadisnya mana, dan dia akan kritisi betul enggaknya begitu. Jadi nggak enak, betul-betul gelisah. Anak gelisah begitu ketika anak nggak paham baca kitab, dengar apa kata orang, kata penceramah, nggak enak. Kita baca kitab nggak bisa, merujuk kemana? Kita tanya pun ya pendapat dia juga. Nah pas kita bisa baca kitab, nah baru terbuka. Jadi selama kita nggak bisa baca kitab, ilmu kita dibatasi, dipagari oleh pendapat orang yang kita dengar itu. Ya kalau dia jujur, kalau dia benar. Antum lihat perdebatan antar ulama di YouTube itu, kebatilan dibungkus dengan ucapan, dengan mughalathah ya, mughalathah apa namanya? Ilmu mantik yang luar biasa. Orang biasa mendengarnya itu adalah kebenaran, itu hak, nggak taunya dibongkar itu kebatilan, begitu. Antum bisa lihat sekarang ada ulama muda namanya Ahmad Salman dari Tunisia, itu luar biasa itu, iya. Dia debat dengan ulama-ulama Wahabi
masalah hadis, masalah periwayatan, masalah sejarah dibongkar luar biasa. Dan beliau berani. Itu mulai terbongkar pelan-pelan. Ya, selama kita nggak bisa baca kitab, kita nggak bisa meneliti, ilmu kita dipagari, dibatasi oleh yang kita terima itu nggak enak. Ya kebenaran kita tergantung orang itu. Kalau kita bisa baca kitab, kita lihat, buka. Ternyata juga nggak semuanya benar. Yang para penceramah kan, lagi para penceramah yang nggak bisa baca kitab, tambah kacau lagi, kacau. Nah kita masyarakat banyak yang nggak tahu, karena itulah karena urusan dunia, urusan materi, urusan jabatan, urusan kampanye pemilu, udah nggak urusan ke sini jadinya. Ini pengajian seperti ini pengajian yang penuh berkah insya Allah, sangat berkah dunia dan akhirat insya Allah. Yang penting sungguh-sungguh serius dan jangan lupa bersihkan hati, karena ilmu tidak akan masuk kalau hati kita kotor. Kalau masuk hanya ke otak saja ya nanti untuk cari duit ujung-ujungnya, untuk berdebat, untuk bangga-banggaan, begitu.